Baik, saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi tumbuhan mengenai struktur stomata pada daun kelapa. Yang pertama, alat dan bahan. Alat yang saya pakai di sini antara lain mikroskop, tisu, preparat, pinset, deglas, kuteks. Untuk bahannya sendiri antara lain daun kelapa. Yang berikutnya prosedur kerja. Yang pertama, diambil daun tanaman lalu dibersihkan di bagian bawah daun. Yang kedua, diberikan kuteks pada bagian daun yang telah dibersihkan dan biar hingga kering. Yang ketiga, diambil dan dilepaskan tersebut dari bagian daun dengan menggunakan pinset setelah kering. Yang keempat, diletakkan bagian yang di atas preparat lalu ditutup dengan deglas. Yang kelima, diamati di bagian mikroskop bentuk stomata yang dilihat dan digambar. Untuk hasil pengamatannya saya sudah lampirkan di bagian laporan praktikum saya. Yang berikutnya pembahasan. Stomata adalah pori-pori atau lubang-lubang kecil pada permukaan atas atau bawah dan sebagian tempat pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa stomata adalah lubang-lubang kecil yang dikelilingi oleh dua sel epidermis khusus yang disebut sel penutup dan terdapat pada permukaan daun. Biasanya stomata disebut juga mulut daun. Stomata ini bahwa stomata adalah lubang-lubang kecil yang dikelilingi oleh dua sel epidermis khusus yang disebut sel penutup dan terdapat pada permukaan daun. Biasanya stomata disebut juga mulut daun. Stomata ini berfungsi sebagai alat pernapasan bagi tumbuhan, sebagai jalan masuknya O2 dari udara pada proses fotosintesis, serta sebagai jalan untuk menguap atau transpirasi. Diperoleh oleh stomata yang dibedakan menjadi 3 berdasarkan hubungan anatomi antar sel penutup dan sel tetangga, yaitu mesogen, stromata atau pergean, dan stomata mesofage, yang menyatakan bahwa berdasarkan hubungan anatomi antara sel penutup dan sel tetangga, stomata dapat dibedakan menjadi 3. Berdasarkan hasil praktikum, diperoleh bahwa mekanisme penutup dan pembukaannya stomata tergantung dari tekanan turor sel tanaman atau karena perubahan konsentrasi karbon dioksida, berkurangnya cahaya, dan hormon asam absisat, yang menjelaskan bahwa stomata terdiri dari sel penjaga, sel penutup yang dikelilingi oleh beberapa sel tetangga. Mekanisme menutup dan membukanya stomata tergantung dari tekanan. Stomata berperan penting sebagai alat untuk adaptasi tanaman terhadap cekaman kekeringan. Pada kekeringan, maka stomata akan menutupi sebagai upaya untuk menahan laju transportasi. Sekian laporan praktikum saya. Terima kasih.